Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta menarik jelang duel antara Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 tahun 2024. Yang pertama, fakta pertama bahwa timnas Korea Selatan U23 ternyata selalu lolos dari fase grup teman-teman. Yang artinya mereka selalu tampil di babak 8 besar Piala U23 sejauh ini. Di mana pada Piala Asia U23 tahun 2013, lawan timnas Korea Selatan di babak 8 besar adalah Suriah U23. Hasil duel antara Suriah U23 versus Korea Selatan U23 adalah 1-2 untuk kemenangan tim nasional Korea Selatan U23. Jadi di babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2013, timnas Korea Selatan sukses memenangkan pertandingan. Sedangkan di babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2016, timnas Korea Selatan U23 berhadapan dengan Yordania U23. Kala itu Korea Selatan U23 sukses mengalahkan Yordania U23 dengan skor tipis 1-0. Dan di babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2018, Korea Selatan U23 melawan Malaysia U23 dan mereka sukses mengalahkan Malaysia U23 dengan skor 2-1. Sedangkan di babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2020, lawan Korea Selatan U23 adalah Yordania U23 dan mereka sukses memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Sedangkan di babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2022, Korea Selatan melawan Jepang teman-teman. Dan di babak ini Korea Selatan harus mengakui keunggulan Jepang setelah kalah dengan skor 0-3. Jadi sejauh ini teman-teman, yang mampu menghentikan Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia U23 hanya tim nasional Jepang teman-teman. Sebelumnya di Piala Asia U23 edisi pertama yaitu 2013, 2016, 2018 dan juga 2020, timnas Korea Selatan U23 tidak terkalahkan di babak 8 besar. Sedangkan di Piala Asia U23 tahun 2022, mereka kalah dari Jepang di babak 8 besar teman-teman. Dan tentu ini menjadi catatan bagi timnas Indonesia bahwa di babak 8 besar Piala Asia U23 sejauh ini, tim nasional Korea Selatan sulit untuk dikalahkan, bahkan mereka lebih cenderung menang dibandingkan kalah teman-teman. Sedangkan di Piala Asia U23 tahun 2024, lawan Korea Selatan U23 adalah timnas kita yaitu Indonesia U23. Duel Indonesia lawan Korea Selatan ini akan berlangsung pada 26 April 2024 mendatang. Jadi fakta pertama bahwa timnas Korea Selatan selalu lolos ke babak 8 besar teman-teman. Dan dari 5 laga yang mereka lakoni di babak 8 besar Piala Asia U23 sejauh ini, mereka menang 4 kali dan sekali kalah. Dan satu-satunya tim yang pernah mengalahkan Korea Selatan di babak 8 besar adalah timnas Jepang, yaitu di Piala Asia U23 tahun 2022 dengan skor 3-0. Jadi kita harus punya kualitas seperti timnas Jepang agar mampu mengalahkan Korea Selatan di babak 8 besar nanti teman-teman. Dan jika dilihat dari performa timnas kita di fase grup A kemarin, Indonesia memang sudah sekelas dengan Jepang. Dan hal itu dibuktikan ketika kita sukses mengalahkan Australia dan juga Yordania dengan skor dan penampilan yang meyakinkan teman-teman. Dan fakta kedua, ternyata Shin Tae-yong menjadi pelatih Korea Selatan kedua yang akan bertemu dengan tim nasional Korea Selatan U23 di ajang ini teman-teman. Di mana ternyata sebelumnya di Piala Asia U23 tahun 2018, pelatih Korea Selatan lainnya yaitu Park Hang-seo yang melatih Vietnam U23 pernah bertemu dengan Korea Selatan U23 di ajang ini. Kala itu Korea Selatan dan juga Vietnam U23 sama-sama satu grup di grup D Piala Asia U23 tahun 2018. Dan di laga perdana, Korea Selatan U23 langsung bertemu dengan Vietnam U23 dan hasil pertandingan dimenangkan oleh timnas Korea Selatan U23 dengan skor 2-1. Tentu ini menjadi catatan sendiri bagi Shin Tae-yong bahwa ternyata pelatih sekelas Park Hang-seo ketika berhadapan dengan Korea Selatan U23 di ajang yang sama pada tahun 2018 lalu ternyata sulit untuk menang teman-teman. Padahal kala itu timnas Vietnam juga mampu mengalahkan Australia dengan skor 1-0 di fase grup, akan tetapi ketika bertemu dengan Korea Selatan U23, Vietnam malah kalah dengan skor 2-1 teman-teman. Dan menarik untuk kita tunggu apakah Shin Tae-yong nanti mampu mengalahkan Korea Selatan atau tidak di babak 8 besar nanti teman-teman, mengingat Vietnam dulu ketika dilatih Park Hang-seo kalah dari Korea Selatan di ajang yang sama yaitu di ajang Piala Asia U23 teman-teman. Sedangkan hasil akhir Korea Selatan di Piala Asia U23 tahun 2018 memang mereka hanya finish di peringkat 4 dan prestasi Vietnam kali itu jauh lebih baik karena Vietnam di tangan Park Hang-seo di Piala Asia U23 tahun 2018 adalah menjadi
tim dengan status sebagai runner-up teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, fakta ketiga. Fakta ketiga adalah harga skuad teman-teman. Harga skuad tim nasional Korea Selatan ternyata jauh lebih mahal dibandingkan harga skuad tim nasional Indonesia di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini teman-teman. Harga skuad timnas Korea Selatan U23 di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 adalah 168,17 miliar rupiah dari total 23 pemain. Angka ini cukup menempatkan tim nasional Korea Selatan menjadi tim dengan skuad termahal ketiga di ajang Piala Asia U23 2024, sedangkan Indonesia memiliki harga skuad 83,43 miliar dan menjadi skuad termahal ke-6 di ajang Piala Asia U23 tahun 2024. Bisa kita bandingkan teman-teman bahwa harga skuad timnas Korea Selatan ini 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga skuad timnas Indonesia. Tentu ini tidak mengherankan, mengingat saat ini Liga Korea levelnya lebih bagus daripada Indonesia, sehingga harga-harga pemain yang berasal dari Liga Korea cenderung lebih tinggi dari pemain-pemain yang berasal dari Liga Indonesia. Dan beberapa pemain Korea Selatan yang berkarir di luar negeri juga cenderung bermain di liga yang lebih baik, seperti dari Liga Inggris, dan memiliki harga yang lebih tinggi dibanding pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, teman-teman. Dan fakta keempat, teman-teman, pemain termahal kedua tim, teman-teman. Di kubu Korea Selatan, pemain termahalnya ada pemain bernama Jeong Sang-bin. Pemain ini merupakan pemain milik klub Major Soccer League atau Liga 1 Amerika Serikat bernama Minnesota. Striker berusia 22 tahun ini memiliki harga pasar 43,45 miliar rupiah. Status Jeong Sang-bin ini di Piala Asia U23 tahun 2024 adalah pemain termahal kedua, teman-teman. Sedangkan pemain termahal dari kubu timnas Indonesia adalah Rizky Ridho, di mana Rizky Ridho saat ini memiliki harga 6,95 miliar rupiah dan menjadi pemain termahal ke-44 di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Dan selama fase grup Piala Asia U23 tahun 2024, Jeong Sang-bin ini baru tampil 2 kali, teman-teman, yaitu ketika Korea Selatan melawan Cina, ia tampil 30 menit, dan ketika Korea Selatan berhadapan dengan Jepang di laga terakhir grup B, ia tampil 63 menit. Akan tetapi, striker berusia 22 tahun ini ternyata belum sukses memberikan gol maupun assist bagi timnas Korea Selatan U23 di ajang ini. Walaupun ia masih nihil gol, tentu melihat harga pasar yang setinggi ini dan pengalamannya bermain di Liga Amerika Serikat sekarang, menjadi tanda bahwa pemain ini cukup berbahaya nanti untuk lini pertahanan Indonesia, teman-teman. Sedangkan Rizky Ridho selalu tampil di fase grup A Piala Asia U23 tahun 2024 dan berstatus sebagai kapten tim dan selalu tampil full 90 menit di 3 laga awal Indonesia di grup A Piala Asia U23 tahun 2024, teman-teman. Dan fakta kelima, 3 laga terakhir kedua tim di fase grup, teman-teman, di mana timnas Korea Selatan U23 ternyata sukses memenangkan 100% pertandingan mereka di grup B Piala Asia U23 tahun 2024. Pada laga perdana grup B Piala Asia U23 tahun 2024, Korea Selatan U23 sukses mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 1-0, dan di laga kedua mereka mengalahkan Cina dengan skor 0-2, dan di laga ketiga atau laga pamungkas grup B mereka mengalahkan Jepang dengan skor 1-0, teman-teman. Sedangkan Indonesia di laga perdana grup A, timnas Indonesia kalah dari Qatar U23 dengan skor 2-0, dan di laga kedua grup A, Indonesia sukses mengalahkan Australia dengan skor 1-0, dan di laga terakhir grup A, Indonesia secara meyakinkan mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Jadi status Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024 ini adalah sebagai juara grup B, sedangkan Indonesia sebagai runner-up grup A, teman-teman. Dan demikianlah, teman-teman, 5 fakta menarik jelang duel antara Indonesia versus Korea Selatan U23 di babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024. Dan bisa kita lihat, teman-teman, memang di atas kertas tim nasional Korea Selatan masih lebih unggul dibandingkan tim nasional Indonesia. Dari segi pengalaman juga mereka sudah kita lihat, teman-teman, tadi bahwa mereka sangat berpengalaman di ajang ini karena selalu tampil di putaran final Piala Asia U23, yang artinya pada edisi-edisi sebelumnya mereka selalu lolos dari fase grup dan selalu tampil di babak 8 besar, hal yang berbanding terbalik dengan Indonesia yang baru kali ini tampil di ajang atau di putaran final Piala Asia U23, teman-teman.
Akan tetapi, walaupun timnas Korea Selatan U23 lebih unggul dibandingkan Indonesia U23 di atas kertas, bukan berarti Indonesia tidak memiliki peluang untuk menang atas Korea Selatan U23, teman-teman. Seperti di grup A, bisa kita lihat teman-teman, pada awalnya Indonesia disepelekan, kita hanya berada di pot 4 di grup A, tapi pada akhirnya kita bisa lihat bahwa timnas kita sanggup melibas Australia maupun Yordania dan lolos ke babak 8 besar. Itu sudah cukup sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki kualitas mumpuni dan dianggap akan menyulitkan Korea Selatan di babak 8 besar dan berpeluang untuk memenangkan duel, teman-teman. Walaupun Shin Tae-yong merupakan pelatih asal Korea Selatan, akan tetap saya yakin bahwa Shin Tae-yong akan berperilaku profesional dan akan berusaha semampunya untuk bisa memenangkan duel melawan Korea Selatan di babak 8 besar nanti, teman-teman. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya berikan pada video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.